Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Anafil Faridi, NPM 10221122 dari kelas C2 Akuntansi. Di sini saya akan presentasikan mengenai analisis rasio keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Di sini pembahasan yang dipresentasikan mengenai yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, populasi dan sampel pengumpulan data, serta kesimpulan. Seiring berkembangnya zaman era globalisasi di perusahaan ini sangat pesat, sehingga terjadinya persaingan antara perusahaan yang sejenis maupun non sejenis. Salah satu tujuan perusahaan ini pada umumnya itu memperoleh keuntungan serta adanya keberlanjutan kelancaran dalam menjalankan perusahaannya. Semakin bertambahnya umur perusahaan, maka perusahaan akan dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berbeda-beda. Dalam segi kondisi keuangan atau finansial perusahaan yang sehat dan mencerminkan efisiensi dalam kinerja perusahaan, yang menjadi tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pasar-pasar yang berbeda dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Jadi ada beberapa perusahaan manufaktur yang kita analisis mengenai rasio keuangan terkait rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas itu rata-rata itu kebanyakan di bawah rata-rata dari standar rasio-rasio yang sudah dari rasio keuangan gitu. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, penulis akan merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti. Yang pertama, bagaimana kinerja keuangan perusahaan selama 5 tahun ke belakang yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Jadi, kinerja keuangan selama 5 tahun ke belakang itu apakah mengalami kenaikan laba atau justru mengalami menurun atau istilahnya rugi. Yang kedua, bagaimana hubungan rasio likuiditas terhadap nilai perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, bagaimana hubungan rasio solvabilitas terhadap nilai perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, bagaimana hubungan rasio profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, di tujuan penelitian. Tujuan yang digunakan untuk dalam penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun ke belakang. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan rasio likuiditas dengan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan rasio solvabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan rasio profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya di manfaat penelitian. Di manfaat penelitian ini terdapat dua manfaat. Yang pertama manfaat praktis dan kedua adalah manfaat teoritis. Di manfaat praktis ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis kepada para pemangku kepentingan dan investor mengenai keterkaitan rasio keuangan dengan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur dan dapat digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya di manfaat teoritis ini yang melibatkan pengaplikasian teori keuangan untuk memahami hubungan antara rasio keuangan dengan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur.
Hal ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan dalam konteksnya lebih ke pasar saham Indonesia. Selanjutnya di landasan teori ini yang terdapat di bab kedua mengenai rasio keuangan. Rasio keuangan ini merupakan rasio atau ukuran-ukuran yang dapat dihitung dari akun-akun atau komponen dalam laporan keuangan. Dalam di rasio keuangan ini, peneliti hanya membatasi mengenai rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Yang pertama, rasio likuiditas ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio solvabilitas yang sering disebut juga dengan leverage ratio yang karena menggambarkan proporsi utang perusahaan. Makin tinggi proporsi utang atas pendanaan aset perusahaan, maka akan semakin berisiko suatu bisnis. Nah, untuk rasio solvabilitas ini itu bagaimanakah kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang. Yang ketiga ini rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengukur tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. Selanjutnya mengenai nilai perusahaan. Nilai perusahaan ini pengukuran suatu keberhasilan perusahaan dalam operasi masa lalu dan prospek di masa yang akan datang. Dalam nilai perusahaan ini yang dibentuknya melalui indikator pasar saham yang sangat dipengaruhi oleh peluang investasi. Bagi investor, mengetahui nilai perusahaan sangat penting sebelum memutuskan untuk investasi yang cocok akan dibeli si perusahaan itu. Jika nilai perusahaannya tinggi, maka kemungkinan besar investor ini memberikan dana pada perusahaan tersebut. Nah, di sini untuk kerangka pemikirannya, di sini yang dimulai dari perusahaan mana yang akan dituju. Selanjutnya itu mengumpulkan data laporan keuangan selama 5 tahun ke belakang di perusahaan tersebut. Setelah mengumpulkan data laporan keuangan, lalu kita mencari rasio keuangan. Di dalam rasio keuangan ini terdapat ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Setelah menganalisis tiga rasio ini, lalu kita hasilkan hasil dari rasio ini itu apa saja, bagaimana hasilnya. Lalu ke pembahasannya, tapi lebih kesimpulan dari tiga rasio ini apa aja gitu. Di selanjutnya ini hipotesis. Nah, di sini hipotesis yang akan diuji ini yang pertama, hipotesis pertama itu kinerja keuangan selama 5 tahun ke belakang. Hipotesis kedua, hubungan antara rasio likuiditas dengan nilai perusahaan. Yang hipotesis ketiga ini, hubungan antara rasio solvabilitas dengan nilai perusahaan. Hipotesis keempat ini, hubungan antara rasio profitabilitas dengan nilai perusahaan. Selanjutnya di metodologi penelitian yang ada di bab 3. Ya. Di metode penelitian, metode yang saya akan gunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini merupakan metode yang digunakan untuk mengungkapkan gejala secara holistik konseptual melalui pengumpulan data dari latar belakang alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Ini sumber dari Priyadana dan Sumarsi
di tahun 2021 di halaman 51. Selanjutnya mengenai populasi. Di populasi ini ada di bab 3 ya. Di populasi ini merupakan keseluruhan dari subjek penelitian. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi disebut parameter. Nah, dalam populasi ini yang saya ambil itu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Selanjutnya di sampel. Menurut Sugiono, tahun 2017, sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian yang dimananya populasi merupakan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil oleh peneliti dari salah satu perusahaan manufaktur yaitu PTS Hardware Indonesia Tbk tahun 2018. Selanjutnya pengumpulan data. Menurut Sugiono, 2019, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data atau mengumpulkan data. Bagaimana si teknik pengumpulan data yang saya ambil ini adalah menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data dari laporan keuangan perusahaan yang telah dicatat atau dipublikasikan secara resmi atau histori ya, yang sudah dicatat sebelumnya, yang berbentuk financial statement yang dikeluarkan oleh website resmi milik PTS Hardware Indonesia Tbk. Selanjutnya di kesimpulannya, dari kesimpulan dari yang saya ambil ini mencakup temuan terkait hubungan antara rasio keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Jadi di sini apakah ada hubungan positif, negatif atau tidak signifikannya atau signifikannya antara rasio keuangan dengan nilai perusahaan gitu. Mungkin presentasi penelitian yang saya buat, mungkin apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan penelitian ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.